Ini kita akan membahas mengenai istri yang tidak tahu diri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis hukuman mati terhadap Aulia Kusuma dan putranya Giovanni Kelvin yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam sidang putusan yang berlangsung secara telekonferensi, Majelis Hakim menyatakan perbuatan kedua terdakwa itu kejam dan juga sadis. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang dari Aulia Kusuma. Aulia Kusuma merupakan seorang perempuan berusia sekitar 45 tahun. Aulia Kusuma lulusan sekretaris dari perguruan tinggi swasta Saint Mary College. Berdasarkan informasi dari akun sosial medianya, ia bekerja sebagai koordinator keuangan di sebuah perusahaan. Ia memulai bekerja sejak tahun 2011 hingga pada akhirnya ia berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili berumur sekitar 54 tahun. Rupanya mereka berkenalan melalui media sosial. Mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 5 Juni 2011. Kemudian pada tahun 2015 mereka dikaruniai seorang anak. Aulia Kusuma sebelum menikah dengan Pupung, dia diketahui sudah memiliki anak bernama Giovanni atau Kelvin. Sedangkan Pupung juga memiliki anak bernama Dana. Kronologi pembunuhan. Suatu ketika Aulia marah karena Pupung tidak bersedia menjual rumahnya yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Padahal Aulia tengah terlilit utang bank yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Aulia dan Kelvin kemudian menyuruh dua eksekutor untuk membunuh Pupung dan juga Dana pada Agustus 2019 lalu. Sebelum akhirnya Aulia Kusuma melakukan pembunuhan, awalnya Aulia berupaya menyantet Pupung. Aulia Kusuma sempat menghubungi Karsini alias Tini selaku asisten rumah tangganya. Karsini diminta mencari dukun yang bisa memengaruhi pikiran Pupung Sadili agar mau menjual rumahnya. Namun jasa dukun sewaan Aulia tidak berhasil memengaruhi pikiran Pupung Sadili. Lalu karena Pupung tidak kunjung menjual rumahnya, Aulia meminta dukun agar melancarkan santet. Namun upaya santet pun tidak berhasil hingga akhirnya Aulia sepakat untuk membunuh Pupung. Tanggal 23 Agustus menjadi hari ketika Pupung dan juga anaknya Dana menghembuskan nafas terakhir mereka di rumahnya sendiri. Pada hari itu, Aulia Kusuma disebut sempat melakukan hubungan badan dengan suaminya. Hubungan badan dilakukan dengan harapan Pupung akan kelelahan dan tertidur sehingga Aulia punya kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Aulia lantas melancarkan serangan kedua dengan memberi Pupung jus tomat yang sudah dicampur obat tidur agar pria berusia 54 tahun itu terlelap. Pada saat yang sama, Kelvin juga sedang melancarkan rencananya yang sama, yakni menghabisi Dana. Dia mengajak Dana untuk minum whisky bersama, namun tanpa disadari Dana, minuman keras yang dia minum sudah tercampur obat tidur. Saat Pupung dan Dana terlelap tidur, kedua korban dibekap menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol. Bunuh bayaran Muhammad Nur Syahid alias Sugeng dan Kusmawanto alias Agung membantu Aulia dan juga Kelvin dalam pembunuhan itu. Dengan kematian Pupung, Aulia merasa yakin bahwa bank akan menghapus hutangnya, berniat meninggalkan jejak Kelvin dan para kaki tangannya membawa kedua jenazah korban ke kawasan Sukabumi menggunakan sebuah mobil. Di sana, Kelvin beserta ibunya meninggalkan dua jasad tersebut di dalam mobil yang diparkir di suatu tempat. Mereka kemudian membakar mobil tersebut. Alih-alih jejaknya akan hilang dengan membakar jasad Pupung dan juga Dana di dalam mobil, justru disinilah aksi itu mulai terendus lantaran Kelvin menderita luka bakar yang menyebabkan kecurigaan. Sementara itu, Kelvin sempat menjalani perawatan luka bakar yang dideritanya.
kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pembunuhan suami dan juga anak tiri ini kemudian naik ke meja hijau dan seluruh fakta terungkap di dalamnya. Dakwaan persidangan Aulia dan juga Kelvin. Sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum berlangsung. Kedatangan kedua terdakwa di ruang sidang disambut sorakan dan hujatan dari keluarga korban yang juga ada di dalam ruangan. Sambil tertunduk lesu di hadapan hakim, Aulia dan juga Kelvin mendengarkan satu persatu dakwaan jaksa. Pengakuan para eksekutor, kini giliran Kusmanto alias Agus dan Muhammad Nur Syahid alias Sugeng yang beraksi di pengadilan. Dalam kesaksiannya, dia membantah kesaksian Sigit ketika menghabisi nyawa korban. Agus mengaku hanya memegangi kaki korban Edi Chandrapurnama alias Pupung Sadili. Dia memegangi kaki lantaran Pupung meronta ketika dibekap oleh sang istri, yakni Aulia Kusuma. Saya tidak mencekik dan menginjak leher korban, saya hanya pegangi kakinya, kata Agus. Sementara itu, Sugeng juga membantah ikut terlibat eksekusi pembunuhan Pupung. Saya hanya membalikkan jenazah dan memasukkannya ke dalam mobil. Pupung sudah almarhum waktu itu, kata Sugeng. Bukan hanya itu, mereka merasa dibohongi oleh Aulia Kusuma lantaran dijanjikan uang ratusan juta. Padahal keduanya hanya mendapatkan 2 juta rupiah. Seusai mengeksekusi 2 korban, eksekutor hanya menerima 8 juta rupiah. Saya dikasih 8 juta, uangnya saya kasih ke Aki, ucap Agus di persidangan. Aki merupakan seorang dukun dikenal oleh Aulia Kusuma. Aki mendatangkan 2 eksekutor dari Lampung ke Jakarta atas permintaan Aulia Kusuma. Setelah Aki meminta uang tersebut, Agus dan Sugeng hanya diberi uang sebesar 2 juta rupiah sebagai ongkos pulang ke Lampung. Dari semua fakta persidangan, Jaksa Sigit Hendradi menuntut kedua terdakwa dihukum mati. Dari semua fakta persidangan, Jaksa Sigit Hendradi menuntut kedua terdakwa dihukum mati. Setelah mendengar tuntutan hingga pembelaan dari terdakwa, majelis hakim akhirnya menentukan sikap. Dengan tegas, hakim menyebut jika keduanya terbukti melakukan pembunuhan dan divonis hukuman mati. 1. Menyatakan terdakwa 1 Aulia Kusuma dan terdakwa 2 Kevin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan terdakwa atas nama Aulia Kusuma dan terdakwa 2 atas nama Kevin masing-masing dengan pidana mati. 3. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Penyitaan barang bukti struk dilampirkan berkas perkara. Demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata hakim saat membacakan vonis. Fakta menarik dari kasus ini. Keluarga dari korban yakni Asoka Wardana dan Nani Sadili bersaksi di Pengadilan Jakarta Selatan pada 17 Februari 2020. Di ruang sidang mereka membongkar betapa peliknya kehidupan rumah tangga antara Pupung dan istri keduanya itu. Dalam kesaksiannya, Nani Sadili menyebutkan bahwa Aulia kerap marah-marah sambil melempar piring. Saya didengarkan langsung oleh Pupung di telepon di loudspeaker ada suara teriakan dan lemparan piring terbang dilempar Aulia, kata dia di ruangan sidang. Aulia pun mengaku telah melempar piring itu, namun hal itu tersebut dilakukan dengan alasan kerap dilempar asbak oleh Pupung Sadili. Piring terbang pas karena suami saya melempar asbak ke saya, kata Aulia. Dalam sidang, Asoka bercerita bahwa Aulia sempat memaksa membuat surat warisan harta. Tepat pada bulan Juni 2019, Pupung juga disebutkan pernah diminta istrinya Aulia Kusuma untuk membuat surat akte waris nama anak yang masih berumur 4 tahun. Namun Pupung menolak lantaran dirinya juga mempunyai anak dari istri pertamanya, yakni Muhammad Edi Pradana alias Dana. Almarhum menolak dengan alasan, saya juga punya anak, Dana. Kalau toh nanti saya meninggal, jatuh ke mereka juga nggak perlu ada akte waris khusus, kata Asoka. Itulah kisah mengenai istri yang tidak tahu diri. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.